Hai, terima kasih udah klik video ini. Di sini kamu akan mengetahui fakta-fakta luar biasa yang belum banyak orang ketahui. Jadi, jangan lupa kalian untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share, serta tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, langsung saja kita mulai. Suku Gurung adalah kelompok etnis Nepal yang tinggal di kaki Bukit Himalaya. Asal-usul mereka tidak diketahui. Namun, bukti linguistik mereka menunjukkan bahwa nenek moyang mereka bermigrasi dari Tibet sekitar 2000 tahun yang lalu. Mayoritas desa Gurung berada di kaki Bukit Himalaya. Desa Lakpra di Gorkha tampaknya memiliki makna sejarah bagi suku Gurung. Suku Gurung tinggal di antara perbukitan tengah pada ketinggian mulai dari 1050 hingga 2100 meter. Oleh karena itu, wajar saja jika suku Gurung mendiami wilayah Manaslu. Di sini, kita akan membahas budaya, gaya hidup, dan sejarah penduduk ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, diyakini bahwa suku Gurung bermigrasi dari Tibet ke Nepal sekitar abad ke-6. Nenek moyang mereka menyeberangi Tibet sebelum memasuki Nepal melalui Mustang. Mereka tiba di Nepal sebelum agama Buddha menyebar ke Tibet dan kemudian beralih ke agama Buddha Tibet. Akibatnya, agama mereka menggabungkan ritual animisme dan kepercayaan Buddha. Cerita rakyat Gurung bermula dari kisah Gale Raja, Raja Gale. Ia dianggap sebagai raja kuno yang memerintah Gurung. Gale Raja dikatakan telah digulingkan oleh Raja Nepal dari kerajaan tetangga. Raja khas dari dinasti Shah dikatakan sebagai pelakunya. Pada abad ke-16, Shah telah menaklukkan sebagian besar kerajaan yang meliputi Nepal modern. Sejarah mengatakan bahwa Gurung kemudian membantu Shah dengan menjadi tentara bayaran di pasukan Hasa. Mereka juga melayani Prithvi Narayan Shah untuk membantu kampanye penyatuan. Mereka dikatakan telah bekerja dengannya dalam penaklukannya atas lembah Kathmandu pada tahun 1769. Gurung memperoleh status yang relatif tinggi di kerajaan Nepal yang baru sebagai hasil dari pengabdian mereka. Mereka terus mengabdi sebagai tentara bayaran. Pada abad ke-19, pemerintah Nepal menandatangani perjanjian yang mengizinkan tentara Inggris merekrut orang. Penduduk asli perbukitan, bersama dengan suku Gurung, direkrut ke dalam tentara Inggris sebagai bagian dari tentara Gurkha. Perekrutan suku Gurkha Inggris yang memprioritaskan suku Gurung merupakan bagian pertama dari sejarah suku Gurung yang terdokumentasi. Selain itu, sangat sedikit yang diketahui tentang sejarah suku Gurung di luar legenda kuno. Perekrutan orang Gurung ke dalam tentara Inggris masih marak. Mereka sering distereotipkan sebagai orang militer. Suku Gurung merupakan kelompok yang sangat mudah bergaul. Mereka tidak terisolasi secara geografis dari kelompok lain. Mereka sangat menyadari norma sosial dan nilai budaya masyarakat di sekitar mereka. Mereka memiliki hubungan dagang dengan anggota kelompok etnis tetangga, seperti suku Takali dan Tibet. Mereka juga memiliki hubungan seperti itu dengan pedagang Hindu kasta tinggi yang berkeliling desa untuk menjual barang-barang rumah tangga. Ada anggota kasta pandai besi dan penjahit yang tinggal di dusun-dusun yang berdekatan dengan desa Gurung. Mereka juga memiliki hubungan patron klien yang berkelanjutan dengan Gurung. Suku Gurung sangat tidak menganjurkan pernikahan antar etnis. Namun, interaksi sosial yang bersahabat dengan anggota kelompok etnis lain adalah hal yang umum. Ritual ikatan persahabatan, Nyel, diciptakan antara suku Gurung dan anggota kelompok etnis yang berstatus setara.
Perkawinan antar sepupu lebih disukai di kalangan gurung. Istilah sepupu silang mencakup berbagai macam kerabat yang diklasifikasikan. Eksogami desa lebih disukai daripada tempat tinggal patrilokal. Oleh karena itu, gagasan tentang kekerabatan dalam komunitas gurung beragam. Ada berbagai istilah kekerabatan yang berbeda dan tepat. Urutan kelahiran dan usia relatif penting untuk memahami struktur kekerabatan suatu komunitas. Setiap orang dalam struktur kekerabatan disapa dengan istilah kekerabatan. Istilah fiktif ditujukan kepada orang luar. Suku gurung memiliki bahasa mereka sendiri, yang merupakan bahasa yang berdasar pada bahasa Sino-Tibet. Selain bahasa asli mereka juga dapat berbicara dalam bahasa Nepal. Mereka sebagian besar mengikuti gaya hidup dan budaya Buddha. Tamu Losar adalah salah satu perayaan besar mereka. Tamu Losar dirayakan pada bulan Januari menurut kalender Gregorian. Keluarga dan kerabat berkumpul untuk merayakannya. Mereka menyantap makanan tradisional dan minum alkohol buatan sendiri. Acara-acara budaya diselenggarakan, dan mereka menghadiri perayaan dan pesta di kuil Buddha. Orang-orang terlihat mengenakan pakaian tradisional pada acara-acara ini. Kelompok etnis seperti itu sebagian besar meliputi perbukitan tengah yang meliputi jalur Manaslu. Banyak gurung akan ditemukan di jalur Manaslu Anda. Anda mungkin menemukan mereka menjalankan bisnis kedai teh juga. Kepercayaan dan praktik keagamaan. Masyarakat gurung di Nepal menjalani kehidupan yang sederhana, tetapi kepercayaan mereka tentang dunia di sekitar mereka sungguh luar biasa. Mereka percaya pada dunia yang dipenuhi roh baik dan jahat yang dapat memengaruhi kehidupan mereka dalam banyak hal. Agama mereka adalah contoh bagaimana tradisi yang berbeda dapat hidup berdampingan. Mereka menggabungkan unsur-unsur Hinduisme, Buddha, dan animisme, kepercayaan pada roh yang tinggal di alam, ke dalam praktik mereka. Dalam perayaan-perayaan Nepal seperti Holi dan Dasain, dan upacara-upacara pribadi seperti Puja Ular dan Puja Ulang Tahun ke-84, orang-orang menyembah dewa-dewa dari jajaran dewa Hindu. Umat Buddha juga melaksanakan ritual-ritual mereka, termasuk upacara pemakaman, dan di daerah-daerah yang lebih ke utara di wilayah gurung, ritual-ritual tersebut seringkali melibatkan para lama. Meskipun berdoa kepada dewa-dewa utama dari tradisi-tradisi ini memanfaatkan energi spiritual masyarakat, hal itu tidak mencakup semua kepercayaan mereka. Desa gurung dikelilingi oleh banyak dewa yang lebih kecil, yang sering dikaitkan dengan tempat-tempat penting setempat seperti batu, gua, mata air, atau pohon. Terkadang, ada kuil kecil untuk dewa-dewa ini, sementara di waktu lain, kuil itu hanya berupa kuil batu. Penduduk desa mengunjungi kuil-kuil ini sekali atau dua kali setahun untuk mempersembahkan beras, bunga, daun, atau bahkan ayam atau kambing berdasarkan pilihan para dewa. Orang-orang juga mungkin memberikan persembahan untuk memohon kesuburan, kesehatan, atau berkat bagi keluarga mereka. Dipercayai bahwa mengabaikan atau menyinggung para dewa ini dapat menyebabkan penyakit atau kerusakan pada tanaman dan hewan, meskipun mereka tidak dianggap sebagai makhluk yang jahat. Seperti disebutkan, gurung memadukan berbagai kepercayaan agama, menggabungkan Hinduisme, Buddha, dan animisme. Mereka mungkin mencari bantuan dari pendeta Brahmana untuk ritual Hindu, tetapi mereka juga mengandalkan lama Buddha yang dilatih di tempat-tempat seperti Manang untuk melakukan ritual, membaca kitab suci, dan melakukan tindakan seremonial lainnya. Praktik-praktik ini telah menjadi bagian dari tradisi gurung, meskipun merupakan tambahan yang relatif baru.
Suku Gurung lebih kuat dalam mempertahankan tradisi keagamaan kuno dibandingkan banyak komunitas lainnya. Mereka mempertahankan unsur-unsur agama, Bon, yang sudah ada sejak lebih dari 2000 tahun lalu dan pernah tersebar luas di Tibet dan Tiongkok Barat. Selain itu, mereka juga mempertahankan aspek-aspek sistem kepercayaan perdukunan yang lebih tua yang sudah ada sebelum Bon. Dua pendeta Gurung yang penting adalah Po Ju dan Klebri. Po Ju diyakini sebagai keturunan pendeta semi-dukun yang mempraktikkan agama animisme kuno di Tiongkok Barat. Selama 2 milenium terakhir, para Gurung mengintegrasikan Klebri ke dalam kepercayaan mereka yang berasal dari Tibet Prabuddha. Po Ju melakukan berbagai ritual dengan catatan yang menunjukkan 43 ritus berbeda di Tak pada tahun 1968. Misalnya, satu ritual untuk melawan penyakit berlangsung lebih dari 10 jam, di mana Po Ju membacakan mitos kuno, membuat patung-patung yang mewakili dewa dan roh jahat, dan mengenakan pakaian khusus sambil duduk di atas perisai hujan. Selama ritual, abu panas dan air dilemparkan ke pasien sementara Po Ju bernyanyi dan menabuh genderang. Abu juga disebarkan di pintu untuk mendeteksi roh jahat. Seekor kambing dikorbankan di luar rumah, dan Po Ju bergegas masuk dengan kepala di giginya sementara anak panah berapi ditembakkan ke dalam kegelapan, melambangkan pengusiran kejahatan. Di masyarakat Gurung, terutama saat cuaca dingin, pengunjung dapat bertemu orang-orang yang mengenakan pakaian terbaik mereka yang bepergian ke desa lain untuk melakukan ritual peringatan yang disebut Pae Lava. Praktik tradisional ini merupakan hal penting bagi masyarakat Gurung dan telah diwariskan turun-temurun. Ini merupakan warisan budaya mereka dan memiliki banyak arti dalam masyarakat mereka. Suku Gurung memiliki upacara khusus yang disebut Pae Lava untuk menuntun roh orang yang meninggal ke alam baka. Setelah meninggal, jenazah dikubur atau dikremasi di dekat pemakaman desa atau di tepi sungai. Upacara ini melepaskan roh, tetapi roh tersebut tetap berada di dekat desa. Upacara Pae Lava yang diadakan dalam beberapa tahun, membantu roh menempuh jalur jiwa melewati pegunungan menuju tanah orang mati. Seorang pendeta menetapkan tanggal, ratusan tamu diundang, dan bendera putih menandai rumah almarhum. Secara tradisional, pendeta Po Ju dan Klebri memimpin ritual. Lama pendeta Buddha merupakan anggota baru, dan upacara mereka menghindari pengorbanan hewan. Upacara dimulai dengan membuat patung figur orang yang meninggal. Bingkai bambu dibungkus dengan kain putih, lalu dihiasi dengan pakaian, bunga, rokok, dan uang orang yang meninggal. Tujuannya adalah agar terlihat menarik untuk perjalanan akhirat. Suku Gurung di Nepal terbiasa berburu madu istimewa yang kerap disebut madu gila. Namun, perburuan semakin sulit karena dampak perubahan iklim yang terjadi. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share, agar kami makin semangat membuat video-video yang menarik bagi kalian semua.